Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang mana malam hari ini kita dimudahkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, di mushola yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah ini. Semoga setiap langkah yang kita tujukan untuk menghadiri masjid ini, mushola ini dalam rangka majelis ilmu, termasuk dari langkah-langkah yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan. Terutama dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasul mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalathum as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kelompok manusia, suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah, di antara rumah-rumahnya Allah. Mushola masjid merupakan rumahnya Allah yang ada di muka bumi, yang mana di dalamnya mereka yatluna kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka saling belajar satu sama lain, mengkaji, mentadabburi, merenungi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Maka ada 4 yang Allah akan berikan kepada mereka. Yang pertama, Allah akan turunkan ketenangan, illa nazalahumus sakinah. Maka orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, maka bisa kita lihat dari karakteristik pribadinya. Dia menjadi orang yang tenang, tidak mudah tersulut emosinya, tidak mudah gegabah dalam mengambil tindakan-tindakan. Kenapa? Karena dia selalu mendasari setiap gerak-geriknya itu dengan ilmu. Nampak ketenangan dalam hatinya. Kenapa? Kenapa di sini Rasulullah SAW menjelaskan yang pertama yang akan didapatkan orang yang menuntut ilmu itu adalah ketenangan, karena ilmu itulah yang akan memberikan petunjuk. Maka orang-orang yang senantiasa terus mengupgrade dirinya dengan ilmu-ilmu syar'i, maka Allah akan berikan ketenangan, maka Allah akan berikan kenyamanan. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar. Ketika kita sudah mendapatkan sakinah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka itu sudah menjadi nikmat yang luar biasa Allah berikan. Kemudian keutamaan yang kedua yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa bermajelis ilmu adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan mencurahkan rahmat. Dilihat dari syarah hadis ini, rahmat di sini adalah ampunannya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, salah satu kasih sayangnya Allah itu Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu, insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah wahafadhumul malaika, dan malaikat itu akan menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Mungkin saat ini Bapak yang dirahmati Allah, kita tidak melihat secara mata telanjang, ya, malaikat-malaikat yang hadir dalam majelis ilmu ini membentangkan sayapnya menaungi kita sambil mereka berselawat kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, akan tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka saat ini sedang berselawat kepada kita. Bagaimana selawatnya para malaikat?
ya kalimatnya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, disebutkan nama kita dan berikanlah rahmat kepadanya. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Yang terakhir, wa dzakarallaha fi man 'inda. Nama-nama kita akan disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min majhulin fil ardi mashhur fis sama. Berapa banyak orang-orang yang di dunia tidak terkenal, tidak diketahui namanya, tidak diketahui kelebihannya, tidak diketahui ya dirinya, akan tapi masyhur sama, dia menjadi orang yang terkenal di hadapan Allah. Kenapa? Karena paling sering hadir di majelis ini. Mungkin dia tidak dikenal oleh Bapak Gubernur, ya, atau tidak dikenal oleh pejabat-pejabat yang lain. Akan tetapi karena hidupnya dalam setiap pekannya, dalam setiap ada kesempatan majelis ilmu diadakan di dekat rumahnya, dia senantiasa meringankan langkahnya menuju tempat itu, maka orang tersebut zakarallahu fi man indah. Allah akan menyebutkan namanya di hadapan para malaikat. Kita terkenal di hadapan penduduk langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada ibu-ibu, bapak-bapak semua. Ya, bapak-bapak semua ini zona laki-laki, ya Pak. Nah, biasanya kalau taklim itu ada ibu, Pak. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa. Ramai kita hadir di sini bapak-bapaknya. Dan yang paling penting untuk membiasakan diri majelis ilmu itu memang bapak-bapak. Pagi malam-malam, ya. Malam-malam ibu-ibu sudah punya kegiatan sendiri, ya. Mungkin untuk menenangkan diri seharian bekerja, mengurusi rumah, atau mungkin masih ada anak kecil yang jam-jam segini itu, ya, jam tidur anak-anak kecil kita. Saya juga sudah punya anak, Pak, yang masih bayi, tapi ya ada jam segini, habis isya menjelang jam 9, setengah 9 tuh di waktu tidurnya jam anak-anak. Tapi ibu-ibu juga bisa menuntut ilmu. Ibu-ibu juga dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena mereka adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Ya, intinya apa? Kita ingat dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslim." Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah faridah, kewajiban. Bagi siapa? Ala kulli muslim, bagi setiap muslim wa muslim, dan juga muslimah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usaha kita, memberkahi seluruh kegiatan amal soleh kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kita pada malam hari ini, kita akan membahas salah satu tema di kitab yang akan kita bahas, yang ada di hadapan saya ini merupakan kitab terjemahannya, yang mana buku aslinya itu adalah Tazkiyatun Nafs wa Tarkiyatuha kama yuqarribuha ulama salaf, yang artinya Tazkiyatun Nafs atau pembahasan pensucian jiwa, yang mana yang sering dilakukan atau yang diterapkan oleh para salafus saleh. Ini kitab dikarang oleh Dr. Ahmad Farid. Ya, beliau adalah salah satu ulama yang fokus sering membahas tentang tazkiyatun nafs. Kemudian isi buku ini adalah pendapat dan kemudian intisari dari beberapa kitab, beberapa karangan yang dikarang oleh ulama-ulama besar. Ya, yang mana ulama-ulama ini, 3 ulama paling tidak yang menulis buku ini, ya, yang dirangkum oleh Dr. Ahmad Farid, yaitu yang pertama yang sangat masyhur di tengah kita, disebutkan, diberikan julukan oleh umat Islam sebagai Hujjatullah. Ya, hujjahnya Allah, saking dalam dan luar biasanya ilmu yang dimiliki oleh ulama ini, yang menjadi ulama yang termasuk kitabnya itu paling sering dikaji oleh manusia.
oleh umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Yang kita dengar, yang kita kenal dengan Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dengan karya monumentalnya yang bernama Ihya Ulumuddin. Kemudian ulama yang lain yang juga dirangkum kata-katanya, kemudian ilmunya di dalam kitab kecil ini yang dikarang oleh Dr. Ahmad Farid ini adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi yang ketiga adalah siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, salah satu ulama yang muktamad, yang sangat diakui di kalangan mazhab Hambali. Masyarakat muslimin rahimakumullah, inilah ya sedikit sekilas tentang kitab yang akan kita bahas, Tazkiyatun Nafas wa Tarkiyatuha kama yuqarriruha salafus salih. Ya, yang simpelnya ya dibuat terjemahannya, buku terjemahannya dengan judul Tazkiyatun Nafs, yang artinya adalah pensucian jiwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kita sedikit membahas tentang apa sih urgensi atau keutamaan atau pentingnya kita membahas Tazkiyatun Nafs. Kan banyak lagi pembahasan yang lain, bab akidah, fikih, ya, dan lain-lain. Ya, dalam akidah juga banyak sekali pembahasan. Dalam fikih apalagi. Tapi kenapa kita kali ini, ya, dan insya Allah rutin kita akan membahas kitab ini tentang Tazkiyatun Nafs. Ya, karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang ya pentingnya kita membersihkan hati. Dan ternyata Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tazkiyatun Nafs ini, pembahasan Tazkiyatun Nafs ini semua muaranya adalah untuk bagaimana mensucikan hati dan jiwa kita. Itu adalah tujuan utama dibuatnya pembahasan Tazkiyatun Nafs. Apa sih pentingnya ya kita membersihkan hati kita, jiwa kita dari segala noda-noda yang ada? Ya, karena jelas ini menjadi pengingat bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89, yang mana Allah jelas-jelas mengatakan la yauma la yanfa'ul malu wa la banun. Nanti akan datang kepada kalian hari la yanfa'ul malu wa la banun. La yanfa'ul malu wa la banun. Tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat mal, harta-harta kalian, wala banun, dan juga anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, hatinya bersih, hatinya salim, selamat. Dan caranya Pak, bagaimana kita bisa nanti membawa hati yang bersih ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan Tazkiyatun Nafs. Karena harta kita nanti tidak akan berguna kecuali harta yang kita infakkan, kita sedekahkan fisabilillah, kita akadkan untuk sedekah jariah, baru itu bermanfaat. Tapi kita lihat berapa persen dari harta kita yang kita sedekahkan. Kalau itu 90%, 80%, 70% dari seluruh harta kita infakkan fisabilillah, kita jadikan sedekah jariah, maka insya Allah itu akan bisa menolong kita. Akan tetapi sedikit sekali ya di antara kita, bahkan mungkin 10% atau 20% pun dari harta kita seluruhnya, terkadang kita berat untuk menyedekahkan, menjadikan dia sebagai sedekah jariah yang akan menolong kita. Kemudian wala banun, anak-anak kita, berapa sih anak-anak kita Pak? Ada anak-anak di sini 20? Nah, ada paling 5, 7 Pak ya. Dari 7 itu kita tahu ada 7 anak kita. Berapa sih yang ingat sama Allah? Ya, berapa sih yang betul-betul jadi anak soleh-solehah yang doanya itu akan diijabah oleh Allah, doanya itu yang menyebabkan
ringan hisab kita di hadapan Allah berapa banyak? Berapa persen? Ya. Misalnya kita punya anak 7, 2-nya soleh-soleha, 5-nya gak baik misalnya. Qadarullah itu menjadi ujian kita. Ya. Menjadi anak yang tidak hormat sama orang tua, banyak kemaksiatan, kejahatan yang dilakukannya, dan itu tentunya menjadi ujian kita. Kalau kita tidak membimbingnya, tidak menyiapkan dari awal untuk tarbiyah yang baik kepadanya, kita juga dapat dosanya. Coba, intinya apa? Anak itu memang Allah jadikan sebagai aset akhirat kita, tapi potensinya sangat kecil. Ya bisa, akan tapi perlu perjuangan. Bahkan dalam kitab Ayuhal Walad, ya, wahai anak, ya, intisari dari kitab ini adalah bagaimana kita mentarbiyah anak-anak kita itu ketika kita ingin menjadikan mereka anak soleh-soleha, bukan ketika dia sudah besar, akan tetapi sebelum lahir pun kita sudah dituntut untuk berusaha, ya, bagaimana kita menyiapkan generasi soleh-soleha. Ini menunjukkan tarbiyah bagi anak-anak yang kita inginkan dia menjadi aset akhirat kita itu bukan mudah, bukan simpel, bukan singkat, panjang prosesnya, Pak. Panjang sekali prosesnya. Bahkan sebelum lahir pun, ya, sudah dimulai, ya, langkah-langkah untuk menyiapkan generasi soleh-soleha yang menjadi aset kita. Ini menunjukkan anak itu, ya, memang menjadi aset akhirat, akan tapi bisa menjadi ujian terberat kita, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Maka dikatakan dalam ayat ini la yanfa'u malu wala banun. Akan tetapi ada pengecualian dalam ayat ini, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang mendatangi Allah, ya, diwafatkan oleh Allah dengan membawa hati yang bersih. Nah, inilah pentingnya kita bagaimana menjadikan hati kita itu bersih. Ya, dengan pembahasan apa? Tazkiyatun nafs. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innal absara innas sam'a wal basara wal fu'ada kana qul ulaika anhu mas'ul. Ya, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu itu tanpa ilmu. Kenapa? Inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, apa fu'ad, Pak? Hati kita. Kullun ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga ditanya, insyaallah. Dan ini merupakan salah satu urgensi yang menjadikan kita wajib, bahkan para ulama senantiasa, ya, menyisihkan waktu mereka untuk mengarang atau membahas tentang masalah hati. Ya, sehebat-hebat apapun ulama dalam masalah akidah fikih, pasti kita akan dapatkan karya mereka yang membahas tentang apa? Tentang tazkiyatun nafs. Karena penting, ya, karena sangat penting. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang judul yang pertama, yaitu tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Masya Allah, banyak judulnya, Pak. Kurang lebih ada 15 sub pembahasan yang ada di kitab ini. Akan tetapi kenapa, ya, Dr. Ahmad Farid yang mengarang kitab ini, yang merangkumnya dari 3 tulisan ulama-ulama tersohor ini, membahas pertama kali tentang ikhlas. Inilah insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembukaan tadi saya sudah membacakan ayat yang mana mungkin sudah kita hafal bersama dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa.
dan aku tidak memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepadaku apa? Inna liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, kecuali dengan ikhlas, ya, dan lurus hunafa. Kemudian hadis juga menjelaskan tentang bagaimana, ya, ikhlas ini sangat menentukan diterima atau tidaknya amal-amal yang kita kerjakan. Maka dari itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami dengan benar, dengan seksama berkaitan tentang makna ikhlas. Dan insyaallah kita akan membahas pelan-pelan, dan mudah-mudahan pembahasan tentang ikhlas ini, mendalami makna ikhlas ini betul-betul membekas dalam hati kita dan bisa kita jadikan acuan, ya, untuk agar bagaimana hati kita senantiasa lurus, ya, hati kita akan senantiasa bersih dari segala noda-noda yang merusak amal kita, yang menjadikan amal kita berkurang pahalanya, bahkan sia-sia, disebabkan karena tidak adanya keikhlasan, atau ada ikhlasnya tapi belum sempurna. Masih banyak tendensi-tendensi duniawi yang tercampuri dalam keikhlasan kita. Ya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi lugawi, dari sisi bahasa, ikhlas itu berasal dari kata khalas, yakhlus. Ya, artinya apa? Khalas, yakhlus, bersih, ya, bersih, murni, ya, tidak tercampuri dengan sesuatu yang lain. Bahkan dalam salah satu ibarat dalam bahasa Arab, kalau kita ditanya seseorang, apakah Anda sudah makan, ya, atau sudah melakukan aktivitas tertentu, jawabannya kalau anak-anak pondok, Pak, nanti kalau anak-anak bapak ada di pondok tanya, sering dia bilang khalas. Nanti udah makan, khalas, udah. Kenapa? Apa kaitannya dengan ini? Ya, ternyata ketika kita kaitkan makna ikhlas ini dari sisi lugawi, dari sisi bahasa, makna khalas itu tuntas, sudah utuh dia, Pak, paripurna, tidak setengah-setengah. Kalau dia sedang makan, dia nggak khalas karena dia masih belum selesai. Ya, apa kaitannya? Ya, kalau kita ingin memaknai makna ikhlas, mendalami makna ikhlas, kita harus mengetahui bahwa ikhlas yang di sini itu tidak setengah-setengah, sempurna. Tidak ada sedikit pun tendensi duniawi yang mana kita kenal dengan istilah riya, sum'ah, ujub, dan lain-lain dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Murni semuanya itu li'ibtighai wajhillah, untuk mencari ridho dan wajhnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru kita berhasil menjadi hamba-hamba mukhlisin, hamba-hamba Allah yang ikhlas. Pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dijelaskan ikhlas artinya memurnikan tujuan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Kita bersihkan. Artinya apa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan kita. Ya, Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam amal-amal kita. Atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Al-Khaliq. Ya, dengan kata lain, kita beramal itu bukan karena orang lain. Kita beramal itu bukan karena dikasih upah. Kita beramal itu bukan karena mengharap pujian. Semua amal kita, baik kecil maupun besar, ya, kita landasi semata-mata untuk mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Karena apa? Karena ikhlas ini menjadi amalan yang paling berat yang dilakukan oleh para ulama. Ikhlas ini menjadi amalan yang terkadang membuat para ulama itu sangat berjibaku mengeluarkan segala daya upayanya untuk
melakukan amal hati. Ikhlas itu bukan amal jawari, Pak. Ikhlas itu amalan hati. Yang tahu siapa? Hanya Allah dan kita saja. Ya, bukan orang lain. Bahkan kalau kita bilang pun sama dia ada ikhlasnya, itu belum ikhlas. Itu Pak. Apalagi mungkin anak-anak kita dengar kan, ya kan? Bilang kayak gitu dia, itu belum ikhlas. Karena ikhlas itu tidak menyebut, tidak menyakiti, tidak memungkit-mungkit. Cukup ketika dia melakukan amalan tersebut yang diharapkannya hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengakuan manusia. Dan syarat dan ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal soleh kita. Yang mana ketika syarat ikhlas ini tidak terpenuhi, maka amalan-amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhah." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang menjadi dasar bahwa ketika amal yang kita lakukan itu tidak dilandasi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita tidak diterima. Ya, maka amal kita tidak diterima, Pak. Maka salah satu dari tafsir dari ayat tasla narun hami, ya, tasla narun hami, amilatun nasibah tasla narun hami. Ya, di sini ada ayat yang kita hafal, yang kita sering dengar dalam setiap Jumat, itu dibacakan surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Ada orang-orang yang mereka itu bekerja keras, mati-matian di dunia. Akan tapi ayat yang selanjutnya taslanarun hamiyah, tapi dia dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Ya, salah satu tafsir para ulama menjelaskan amilah di sini orang yang beramal ini adalah orang yang beramal tanpa didasari keikhlasan. Semua perbuatan dia, amal solehnya itu, ya, tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin dipuji manusia, dia ingin diakui oleh manusia, dia ingin manusia itu menganggapnya seperti ini, seperti ini. Atau dia mengharap hal yang lain, dia berbuat baik agar diberikan jabatan, agar diberikan keuntungan duniawi dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini, seberapa banyak pun amalannya, seberapa besar pun amalannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah urgensi dari makna ikhlas yang betul-betul harus kita pahami. Kenapa? Karena ketika kita salah niat, ketika kita tidak memahami makna ikhlas yang sebenarnya, kita menganggap ketika kita sudah melakukan sesuatu, kemudian tercampuri di sana ada keinginan untuk diakui manusia, keinginan untuk dilihat manusia, didengar oleh manusia, ya, walaupun itu mungkin hanya godaan atau seperti bisikan-bisikan, tetapi kita tidak berlindung kepada Allah dari hal tersebut, ya, itu akan mengancam, ya, amal kita menjadi sia-sia. Maka dari itu orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang dia mengerjakan sesuatu apapun itu, terutama amal-amal ketaatan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pelan-pelan karena pembahasan makna ikhlas ini perlu kita hayati satu persatu perkataan ulama, mulai dari maknanya, urgensinya, kemudian perkataan Rasulullah, pendapat-pendapat para ulama, pelan-pelan kita resapi, dan insya Allah ketika itu sudah matang, ketika itu sudah masuk dalam satu badan kita, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala ya biiznillah meringankan langkah kita, meringankan ya amal jawarih kita untuk beramal ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang menggerakkan, yang menentukan amal jawarih kita itu adalah hati kita. Karena dikatakan dalam hadis Allah, wa inna fi jasadil mudghah, ketahui di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadul kullu, ketika daging tersebut bersih, baik, sholahal jasadul kullu, maka seluruh jasadnya itu, tubuhnya itu baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini rusak, fasadat jasadul kullu, maka akan rusak seluruh jasad. Ala wahiyya qalb, ketahuilah sesuatu itu, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati kita bersih, hati kita penuh dengan keikhlasan, terhindar dari segala bentuk hal-hal yang mengotori hati kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub dan lain sebagainya, maka insya Allah seluruh amal jawarih kita akan menjadi baik dan amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaan orang-orang yang sudah menjadi ikhlas, yang senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ya mereka akan tergolong hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ya orang-orang yang ikhlas itulah, hamba-hamba Allah yang ikhlas itulah yang tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Shad, ya, ayat 83, Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, ini perkataan setan. Perkataan setan setelah dia mengatakan dan bersumpah kepada Allah, ya Allah, karena Engkau tangguhkan aku, maka aku berjanji aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Aku akan menggiring mereka, akan ikut bersamaku ke neraka. Ya, akan tetapi di sini ada pengecualian, lam atau kalimat istisna, kalimat pengecualian, yang mana setan mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka senantiasa ikhlas. Masyaallah. Itulah kuatnya amalan hati. Ya. Tidak ada kalimat di sini kecuali hamba-hambamu yang rajin sedekah. Tidak ada. Kecuali hamba-hambamu yang rajin puasa. Tidak ada. Kecuali hamba-hambamu yang rajin sholat, yang haji 10 kali, yang umrohnya 100 kali. Ya, tidak ada kalimat itu. Akan tapi cuma satu kalimatnya. Ya, golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Walaupun dia tetap digoda, akan tapi hatinya tidak terpengaruh. Yaitu orang-orang yang ikhlas. Kenapa Pak? Sekali lagi ingat, ikhlas ini amalan hati. Ketika amalan hati itu kita bisa maksimalkan dengan baik, kita lakukan dengan penuh penghayatan, salah satunya tentang makna ikhlas ini, maka amalan jawarih kita itu akan menjadi baik. Sedekah kita, walaupun ya tidak kita tampakkan kepada manusia, akan tetapi itu menjadi sedekah yang sangat-sangat ya mengefek, memberikan energi positif kepada kita, ya walaupun manusia tidak melihatnya. Ya, kenapa? Sedekah yang kita lakukan karena Allah, kemudian kita semaksimal mungkin tidak menampakkannya kepada manusia, yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi, ya bukan hanya balasan dunia yang Allah berikan, akan tapi Allah akan berikan balasan akhirat, yang balasan akhirat ini menjadi rebutan ya seluruh umat Nabi Muhammad SAW, yang mana balasan akhirat bagi orang-orang yang mereka bersedekah karena Allah dan kemudian tidak mengharap sedikit pun pengakuan dari manusia, mereka akan mendapatkan ya naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Hadis ini panjang ya, berkaitan tentang sab'atun
yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah di hari yang mana tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah rajulun, seseorang yang dia berinfak, yang tangan kanannya berinfak, tetapi tangan kirinya tidak tahu. Ini amalan infaknya yang dinilai oleh Allah atau amalan hatinya, Pak? Amalan infaknya apa amalan hatinya, Pak? Amalan hatinya, bukan infaknya. Allah tidak mengatakan jumlahnya di situ. Akan tetapi usahanya untuk menjaga keikhlasan kepada Allah, memurnikan amal solehnya yang berupa infak itu agar tidak terkotori dengan penyakit-penyakit hati berupa riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya, hasad. Itulah intinya. Bukan infaknya, akan tetapi usahanya. Ketika dia senantiasa berinfak, berusaha untuk sembunyi-sembunyi, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata, itulah yang dinilai Allah. Itulah yang menjadikan sebab dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu. Sekali lagi, yang dijelaskan oleh para ulama di sini, amalan hati itu lebih berakar, lebih berefek daripada amalan jawari. Dan inilah, Pak, yang menjadi pembeda antara kaum mukminin dengan kaum munafikin. Kalau kita melihat, Pak, orang-orang munafik itu, yang apalagi kita melihat kilas balik generasi munafikin di awal-awal kedatangan Islam di masa Rasulullah SAW, orang-orang munafik itu, Pak, orang-orang yang setiap sholat jamaah itu tepat di belakang Rasulullah SAW. Akan tetapi kenapa Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak-kerak neraka. Padahal kalau secara zahir amalan jawarihnya dia orang-orang yang sangat-sangat menjaga amal sholat, sangat-sangat rajin untuk amal sholat. Diakui oleh para sahabat kalau orang munafik itu sholatnya tepat di belakang Rasul. Akan tetapi kenapa Allah menghukumi mereka sebagai golongan yang ditempatkan di kerak-kerak neraka? Bahkan orang kafir aja, Pak, nggak di kerak neraka nih. Tapi kenapa orang munafik Allah tempatkan fit darkil asfali minan nar? Di kerak-keraknya api neraka. Berarti kalau ada tungku, Pak, dia di paling bawah, yang paling langsung kena dengan api dia. Kalau ibarat tunggu kita masak nasi, yang gosong itu yang gosong orang munafik. Karena apa? Karena amalan hatinya rusak. Karena amalan hatinya kotor. Inilah pentingnya kita menjaga keikhlasan itu. Kalau orang-orang terbiasa, ini catatan, kalau orang-orang kita terbiasa dengan melakukan amal soleh mengharap wajah manusia, itu sudah ada di dalam hati kita bibit-bibit kemunafikan. Nauzubillah. Kalau kita sengaja, Pak, sengaja, infak lalu 100 juta, tapi betul-betul minta dia ditulis namanya besar-besar, atau dikasih cindera mata, atau macam-macam. Yang intinya itu adalah untuk menampakkan kepada manusia atau mengharapkan pengakuan dari manusia. Itu, Pak, itu amalan kita. Wallahu ta'ala. Saya tidak memastikan, akan tapi dalam kajian ilmu tazkiyah amalan tersebut menjadi sia-sia. Kalau dia niatkan dari awal untuk pujian tadi, akan tapi awalnya dia ikhlas, memang karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah jalan ada yang memuji dia. Dia suruh itu di depan kita, dan mulai di situ hati kita, keikhlasan kita itu sedikit terganggu dengan ucapan-ucapan, pujian-pujian orang lain, sehingga membuat kita dalam suatu keadaan menyebutkannya. Ketika berbicara bersama teman-teman,
saya udah infak di masjid itu 100 juta. Nah, tersebut itu kalau kita tidak segera sadar, tidak segera kembali kepada niat awal kita untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan menjadi terkikis pahalanya, sia-sia. Maka dalam konsep memahami, mendalami makna ikhlas itu paling tidak harus kita pahami 3 tahapan untuk menjaga keikhlasan hati kita. Pra amal, sedang beramal, atau pasca amal. Pra amal itu sebelum kita beramal, kita muhasabah dulu. Ini ada duit, misal kita yang lebih amal soleh yang mungkin itu betul-betul harus kita jaga keikhlasannya, kemurnian niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Misal infak, masalah sedekah, kita niatkan memang nanti aku kalau dapat gaji, kalau dapat ini, dapat itu, atau mungkin kita sudah niatkan, kita rutinkan ya setiap bulan kita berinfak sekian. Ya, salah satu muhasabah agar menjadi amal ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Muhasabah pertama untuk menjaga niat ikhlas kita itu adalah sebelum kita berinfak, niatkan, murnikan niat kita untuk Allah Subhanahu. Kemudian ketika berinfak, kita jalan ke masjid, kita temui orang yang ingin kita berikan, ya infak itu tadi. Tetap jaga keikhlasan, jangan ingin dilihat oleh orang tersebut. Ya, bagaimana caranya? Kita pandai-pandai, kita bungkus, kita apalah, kita nggak buat nominalnya, nggak kita sebut nominalnya, ini ada sedikit. Ya, itu cara ya agar kita menjaga keikhlasan. Ya, ini titipan orang bilang aja. Ini ada sedikit. Ya, dari mana Pak? Hamba Allah. Itu Pak tips ya. Tidak selalu seperti itu. Macam-macam kita, masing-masing kita punya cara sendiri untuk memurnikan niat kita hanya kepada Allah. Akan tapi ini ya caranya, di antara caranya. Kemudian pasca amal kita, setelah kita memberikan infak kita, apa yang kita jaga? Ya, jangan sampai lisan kita ini menyebutkan. Kita jaga. Ya, karena apa? Karena ini akan menjadi pancingan setan masuk dalam pikiran kita, setan masuk dalam hati kita. Walaupun kita tidak riya, walaupun kita tidak sum'ah, akan tetapi ada satu penyakit hati yang terkadang masuknya itu seperti masuknya semut hitam di gelap gulita di tempatnya hitam. Tipis sekali, tidak terasa oleh hati kita. Yaitu penyakit apa Pak? Ijabul mar'i li nafsihi. Yang mereka itu adalah orang yang berbangga dengan dirinya. Dia udah ikhlas Pak, nggak pernah sebut-sebut, tapi dalam hatinya udah banyak Pak rupanya. Langsung beri Pak, bahasanya ikhlas sendiri sekali. Sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada amalan yang paling berat yang pernah aku lakukan kecuali aku menjaga niat kepada Allah Subhanahu. Ya bukan haji, bukan umroh, ternyata ya ada amalan yang lain yang kata abid ahli ibadahnya ulama tabi'in, yaitu adalah amalan hati menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi Pak, udah gak disebut dia bilang hamba Allah, udah terus aja hamba Allah. Ya ini dia nggak pernah ingin diakui, ingin diapain, tapi tadi selipnya ada wujud dalam hatinya. Wujud infak, itu apa yang bangun? Bukan disebut dia Pak, tapi di hati dia merasa dia sudah banyak berbuat, bangga dengan dirinya. Ya, itu juga akan mempengaruhi amalan. Ini sulit sekali saat itu, sulit sekali. Tidak semua orang bisa seperti itu. Bahkan para sahabat dan para tabi'in, generasi terbaik di zaman ini, generasi terbaik dalam Islam juga sangat berat melakukan amalan hati. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing hati kita, menjaga hati kita agar terhindar dari penyakit-penyakit yang mencederai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sebagai reference dari kajian kita ada kisahnya Pak. Kisah sangat singkat sekali, tapi ketika kisah ini bisa kita cermati, kita resapi iktibar dari kisah ini, maka ini betul-betul menjadi kisah yang menjadi apa? Membuat kita itu semakin paham tentang makna ikhlas. Ini tipis sekali Pak, tipis sekali. Kayaknya sering kita rasakan, ya, mohon maaf. Bahkan saya pribadi. Kisahnya bagaimana? Ya, ini Dr. Ahmad Farid luar biasa, memberikan kisah yang akrab sekali dengan kebiasaan ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya ini, kitab Tazkiyatun Nafas wa Tarkiyatuha kama ya yuraqi salafun salih, yaitu ada seseorang yang selalu menunaikan sholatnya di shaf pertama. Ya Pak ya, ada dikisahkan ini untuk refleksi makna ikhlas ini Pak. Luar biasa, ini sangat dekat sekali dengan kebiasaan kita. Ada seseorang yang selalu menunaikan sholat 5 waktu di shaf pertama. Ya Pak ya. Suatu ketika dia terlambat dan ia sholat di shaf kedua. Lalu ia diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang banyak. Dari sini ia tahu bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di shaf pertama selama ini disebabkan oleh pandangan orang-orang kepadanya. Pernah nggak kita kalau sholat pertama, ya, suatu ketika kita terlambat, kita sholat kedua. Kira-kira ada nggak Pak rasa malu dalam diri kita setelah kita salam assalamualaikum? Pernah nggak Pak? Aduh, kawan ini, itulah, ya, setan itu memasuki alam pikir dan hati kita untuk merusak. Contoh lagi Pak, kita biasa nggak pernah masbuk, tapi ketika kita masbuk, imam salam, jamaah yang lain yang tidak masuk salam, kita bangkit. Ada nggak perasaan malu kali ini dia nggak ya? Masbuk kau. Berarti ternyata selama ini kita sholat untuk tidak masbuk itu bukan karena Allah Subhanahu, tetapi karena pandangan manusia. Luar biasa sekali. Saya sendiri ketika membaca ini, saya udah 4 kali Pak kalau membaca ini buku ini. Kenapa saya pilih ini? Banyak buku saya di rumah, buku membahas tentang banyaklah akidah, ada fikih, ada tazkiyatun nafas juga banyak, ya, tentang politik Islam juga ada, siasat syariah juga banyak. Tetapi kenapa saya pilih ini? Karena buku ini sendiri Pak ternyata sudah dicetak 30 kali buku ini. Dari 2001 sampai 2021 buku ini masih cetak terus. Saking banyaknya orang yang ingin mendapatkan manfaat, ya, dari buku ini. Kalau saya boleh katakan, disebabkan karena keikhlasan, ya, penulis buku ini, ya, hingga karyanya kekal. Karyanya menjadi karya yang diminati banyak orang tanpa dia marketingkan atau tanpa diiklankan sama dia. Dia cukup tulis, kemudian ada orang juga yang mau mengambil manfaat, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ternyata terus cetak terus. Ini saya cetak, beli cetakan baru. Saya dulu 4 tahun 5 tahun dulu pernah membeli ini, kemudian dipinjam orang nggak balik Pak, saya beli lagi. Ya. Ini ternyata cetakan ke-30. Mudah-mudahan ini menjadi apa? Salah satu tanda diterimanya amal soleh penulis. Kenapa? Salah satu tandanya dia akan disebut-sebut, ya, karyanya atau amalnya itu setelah kematiannya. Sekali lagi, setelah kematiannya, ya, seperti baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari kiamat nanti pun Pak, masih banyak
orang yang akan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu karena apa? Karena hati beliau itu betul-betul salim. Hati beliau itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya, jasanya akan kekal selama-lamanya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Itulah salah satu refleksi, ya, kisah yang sangat dekat dengan kita. Sholat kita sholat pertama tenang, sholat kedua nggak tenang kita. Gimana nanti lihat kawan ini mulai Allah lihat. Berarti sholat pertama kita itu bukan karena Allah, Pak. Kita senantiasa menjaga takbiratul ihram. Sekali kita masuk malu kita imam, ya. Salam sebelah kanan anak-anak pulang. Biasa sholat pertama ini sebelah kanan kejauh anak-anak diganggunya. Berarti selama ini kita sholat untuk tidak terlambat takbiratul ihram, bukan karena ada karena Allah, tapi tadi suatu ketika di saat tertentu itu hati kita dimasuki setan yang terkadang kita tidak sadar. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Dan tentu amalan hati ini yang paling tahu diri kita sendiri, Pak. Ya, masing-masing kita punya pengalaman sendiri dalam beramal semua. Tidak bisa disamakan. Akan tapi contoh yang satu ini sangat real dan sangat dekat dengan kita. Maka dari itu, ya, melalui kajian singkat ini, ya, saya pribadi mewasiatkan kepada diri saya pribadi untuk sama-sama kita menjaga keikhlasan kita, menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ikhlas merupakan amalan hati yang menjadi ukuran diterima atau tidaknya amalan jawari, amalan anggota badan yang kita lakukan. Jika amalan hati kita baik, maka amalan anggota badan kita akan diterima oleh Allah. Tapi kalau hati kita, niat kita rusak ketika sebelum beramal atau pasca beramal, maka amal kita sebesar apapun itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian singkat ini menjadi tazkirah bagi kita semua, khususnya saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keikhlasan kita dalam setiap amal kita, baik amal perbuatan kita maupun amal-amal yang bersumber dari lisan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sifat-sifat dan penyakit-penyakit yang mengotori hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu doa yang senantiasa dilantunkan oleh Rasulullah SAW agar hati kita tidak terjangkiti penyakit hati adalah Allahumma inni a'udzubika Allah. Astagfirullah. Ini doa ini sangat luar biasa, ya, berkaitan tentang bagaimana kita menjaga hati kita dari kesyirikan. Karena ternyata penyakit-penyakit hati yang menodai keikhlasan kita itu digolongkan oleh Rasulullah sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Ya. Allahumma inni a'udzubika. Gimana, Pak? A'lamu wa astaghfiruka lima Allahumma inni astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Saya lupa, padahal saya ingat. Tadi pagi saya baca, sore saya baca, saya lupa. Gimana Ustaz? Allahumma inni a'udzubika. Allah. Ya, saya buka dulu. Karena di Google ada semuanya, ya kan? Pengingat kita ini nggak boleh lewat ini. Kalau lewat gawat. Allahumma inni, ya.
Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini Pak, kalau setan itu memang kayak gitu ya. Udah kita siapkan, kita baca setiap hari Al-Fatihah pernah lupa enggak Pak? Ini sudah apa tadi? Malik Yaumiddin balik lagi. Maka luar biasa ya. Setan itu enggak pernah menyerah untuk menyesatkan kita, membuat kita lupa, membuat kita apa? Membuat kita tergelincir, membuat kita terjatuh dalam kemaksiatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Maka doa ini Pak, doa ini harus betul-betul kita resapi dan kita lantunkan setiap pagi dan sore kita minimal. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika, dari sesuatu yang menyebabkan aku berbuat syirik kepadamu. Berbuat syiriknya apa? Syirik itu apa? Menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai niat dia dalam melaksanakan ibadah. Betul Pak? Inilah tantangan, ujian bagi orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya, memastikan hatinya ya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ya, min an usyrika bika syai'an. Kalimat a'lamuhu ini yang menjadi garis bawah kita. A'lamuhu, yang aku mengetahuinya. Berarti dalam beramal soal itu kita terkadang apa? Punya niat untuk selain Allah, punya niat untuk selain Allah. Maka di kalimat ini a'lamuhu, yang aku ketahui ya Allah, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Karena tadi terkadang kita nggak sadar setan menggoda kita, merusak amal kita dengan menjadikan tujuan kita dari amal soleh yang kita lakukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang harus betul-betul kita maklumi, kita hafal dan kita resapi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hati para jamaah, dan saya menampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada kata-kata yang benar itu mutlak datangnya dari Rabbuna Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.